selamat pagi adik-adik asuhan Indria. Selamat hari Natal. Ya, kita bersyukur banget hari ini, kemarin kita beribadah bersama di gereja, memperingati, merayakan hari kelahiran Tuhan kita. Nah, adik-adik tahu gak, waktu itu ketika Tuhan Yesus lahir, di padang ada sekelompok gembala yang sedang menggembalakan domba. Lalu mereka sangat ketakutan karena mereka didatangi oleh malaikat. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Mengapa mereka sangat ketakutan? Lalu, apa yang malaikat katakan kepada mereka? Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita mau merayakan kelahiran Tuhan kita dengan mendengarkan kisah para gembala. Nah, yuk sekarang semuanya yang sudah punya posisi duduk yang paling nyaman, yang sudah menyiapkan Alkitabnya, sudah siap-siap untuk sekolah minggu, kita akan memulai sekolah minggu kita. Semuanya, mari kita lipat tangan kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang ada dalam kerajaan surga. Kami berterima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kami anak-anak asuhan dan Indria mau sekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Berkati supaya kami mengerti, kami bersuka cita bersama melalui sekolah minggu kami. Terima kasih Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita merayakan kelahiran Tuhan kita. Hai, mari berhimpun dan bersukaria sebab Tuhan kita telah
sudah lahir, yaitu Tuhan Yesus lahir. Dia lahir di mana adik-adik? Dia lahir di sebuah tempat yang sangat-sangat sederhana. Tapi dia membawa anugerah yang sangat besar untuk kita. Nah, seperti balungan, kita mau berdoa Tuhan melayakkan hati kita supaya Tuhan Yesus yang kita peringati, yang kita rayakan kelahirannya juga lahir di hati kita. Atau kita akan berarti kalau Tuhan Yesus tidak lahir untuk kita adik-adik. Mari kita memuji Tuhan seperti balungan melayakkan hati Tuhan. Selamat pagi anak-anak, senang sekali ya kita bisa bertemu lagi dalam sekolah minggu Gereja Baptis Pertama. Tadi anak-anak sudah memuji Tuhan dengan sukacita dan anak-anak sudah berdoa bersama, sudah memberi persembahan dan pasti anak-anak sekarang sudah siap nih mendengarkan cerita dari Alkitab. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan, kami bersyukur untuk pelindungan. Terima kasih untuk Papa dan Mama juga yang selalu menjagai kami. Saat ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong kami agar kami dapat mendengarkan cerita dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, bagaimana hari ini? Apakah anak-anak senang? Sukacita? Pasti sukacita. Nah, kemarin anak-anak sudah merayakan bersama-sama Natal. Kemarin tanggal 25 Desember. Apakah anak-anak bersukacita?
Atau ada yang aku tidak mendapat hadiah jadi aku sedih. Nah, tidak perlu bersedih. Kita mau merayakan Natal juga bersama-sama dengan memberi kepada teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang membutuhkan kasih kita. Atau kita mau memberi kepada orang-orang di sekitar kita yang kita lihat, wah, mungkin mereka tidak punya cukup makanan, mereka tidak mempunyai baju yang bagus seperti yang kalian punya. Yuk sekarang kita, sebelum mendengarkan cerita, kita mau menyanyi lagi. Kita mau menyanyi Selamat Selamat Datang. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Kita nyanyikan sekali lagi. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Wah, bagus sekali lagunya ya. Tuhan Yesus turun dari surga menjadi sama seperti kita manusia. Tapi bagaimana ceritanya ya? Kok Tuhan Yesus bisa lahir ke dunia ini, dan dia lahir di mana? Mungkin anak-anak sudah tahu nih ceritanya. Tapi sebelum kita dengarkan ceritanya lebih lanjut, kita mau saksikan filmnya dulu. Kita lihat film dulu bersama-sama ya. Yuk kita lihat sama-sama. Komik Alkitab Anak. Gembala melihat bayi Yesus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 2 ayat 8-20. Pada malam hari, para gembala sedang menjaga binatang ternak mereka. Tiba-tiba, muncullah seorang malaikat Tuhan. Para gembala itu sangat ketakutan. Malaikat itu berkata agar jangan takut karena ada kabar kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Malaikat itu berkata bahwa hari ini telah lahir Juru Selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat memberikan tanda, mereka akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain lampin di palungan. Dan tampaklah bala tentara surga berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi." Gembala itu berkata kepada teman-temannya untuk segera pergi ke Betlehem seperti pesan Tuhan. Para gembala itu cepat-cepat berangkat untuk menjumpai bayi Yesus. Lalu, para gembala itu tiba di rumah Pak Yusuf dan Ibu Maria. Para gembala itu melihat bayi Yesus seperti yang dikatakan oleh para malaikat surga. Para gembala bercerita bahwa mereka diberitahu oleh malaikat. Pak Yusuf dan Ibu Maria pun merasa heran. Kemudian, para gembala menyembah bayi Yesus. Ibu Maria menyimpan semua kejadian itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Akhirnya, para gembala itu pulang dengan hati yang gembira dan memuji Allah. Nah, sudah selesai filmnya. Bagaimana ceritanya? Bagus ya? Sangat menarik sekali. Di cerita itu diceritakan ada banyak apa ini? Binatang apa ini anak-anak? Iya, ada domba, ada kambing. Wah, sangat ramai sekali. Bagaimana ya bunyi domba? Bagaimana bunyinya? Wah, kurang keras, nggak kedengeran. Bagaimana bunyinya? Iya, betul sekali. Bunyinya embe, embe, embe. Embe-embe itu sangat kedinginan karena pada saat itu sudah malam hari dan mereka dijaga oleh banyak bapak-bapak. Bapak-bapak itu disebut apa yang menjaga domba-domba itu ya? Tadi disebutnya apa? Gembala. Ya, bapak gembala itu adalah tugasnya menjaga domba-domba mereka. Apalagi malam-malam ketika sudah saatnya tidur dan hari sudah mulai gelap. Biasanya ada binatang buas yang mengincar domba-domba yang lucu-lucu ini. Mau dimakan.
binatang seperti serigala atau musang atau apapun yang sudah sangat kelaparan. Nah, tugasnya Bapak Gembala itu menjaga domba-domba ini yang sudah capai, sudah makan, sudah lelah dan ingin beristirahat malam itu. Dan ketika malam itu mereka sudah hampir tertidur dan suara sudah tidak terdengar apa-apa, sudah sunyi senyap, tiba-tiba ada sinar yang sangat terang. Ada malaikat yang datang. Wah, gembala itu sangat kaget, sangat terkejut, dan juga sangat ketakutan. Ada apa ini? Ada apa ini? Dan mereka melihat malaikat dari surga turun, dan kemuliaan Allah meliputi mereka. Wah, mereka sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya telah lahir bagimu Juru Selamat, Yesus Kristus di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan." Wah, gembala itu sangat takut dan mereka sangat bingung. Dan mereka mulai bertanya-tanya, di mana kami bisa menemukan itu? Dan ketika mereka sedang bingung, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang menyanyi memuji Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan setelah itu malaikat itu kembali ke surga. Dan keadaan menjadi gelap kembali. Keadaan menjadi sunyi kembali. Dan gembala itu mulai berkata satu dan yang lain. Ayo kita berangkat. Ayo kita cari bayi itu. Kita cari bayi itu yang ada tinggal di Bethlehem di palungan. Dan mereka cepat-cepat segera berangkat. Dan mereka membawa domba-domba mereka. Wah, domba itu bingung. Ada apa ini? Dan mereka dibawa semua. Dan akhirnya gembala itu menemui Maria, Yusuf, dan yang istimewa apa? Bayi kecil itu yang ada di palungan. Wah, gembala itu sangat bersukacita dan dia menceritakan kepada orang-orang di sekitar itu bahwa malaikat sudah datang dan menceritakan bahwa Juru Selamat telah lahir di Bethlehem, di palungan, dan inilah bayinya. Dan orang-orang di sekitar mereka menjadi heran. Dan ketika mereka sudah melihat bayi itu, mereka memuji-muji Allah. Dan mereka sangat senang karena mereka melihat dan mendengar. Dan mereka juga menyaksikan apa yang dikatakan oleh malaikat itu benar-benar terjadi. Dan mereka sangat bersukacita. Dan akhirnya mereka pulang. Dan ketika mereka pulang, mereka tidak ada henti-hentinya menyanyi memuji Tuhan seperti yang sudah dikatakan oleh malaikat itu. Wah, sangat bahagia sekali gembala itu ya. Ketika malaikat itu bisa datang kepada gembala itu dan gembala itu ketika mencari dapat melihat bayi Yesus. Kita pun dapat melihat dan menyaksikan cerita ini melalui film-film. Tapi kita dapat merasakan kasih Tuhan. Kita dapat merasakan bahwa Tuhan Yesus sudah lahir di dalam hati kita. Ketika kita menerima Tuhan Yesus. Mungkin saat ini ada adik-adik yang belum membuka hati anak adik-adik. Mungkin belum menerima Tuhan Yesus dalam hati. Mari saat ini, pada saat Natal ini, kita mari membuka hati kita. Kita menerima Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita. Supaya kita juga dapat merasakan sukacita Natal ini. Tidak hanya sukacita menerima hadiah, makan-makan yang enak, bertemu saudara-saudara, itu boleh dirasakan sukacita juga. Tapi yang terlebih indah adalah sukacita ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yuk, sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk cerita hari ini ketika kami diingatkan kembali oleh cerita para gembala yang ketika mereka menerima kabar sukacita itu, kami mau Tuhan agar Tuhan juga tinggal dalam hati kami. Kami mau menerima cerita sukacita Natal itu untuk dapat kami nikmati, agar juga dapat kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan, terus tinggallah dalam hati kami agar kami dapat
merasakan kasih Tuhan terus tinggal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang waktunya kita untuk menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini dari Lukas 2 ayat yang ke-11. Lukas 2 ayat yang ke-11. Dibacakan dulu ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Sekali lagi. Lukas 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Nah, nanti anak-anak jangan lupa menghafal ayat hafalannya, terus direkam ya. Terus dimasukkan di dalam WA grup orang tua kalian. Nah, selamat hari Natal, selamat bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.